Tuhan ada di pihak kita, Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang kuharap. Dialah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Amin. Haleluya. Tuhan ada di pihak kita, Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang kupinta. Dialah kerjakan dan bangkit mengalahkan Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kau hidup gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam, saya katakan Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali dari awal katakan, Kau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau
pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Katakan semesta alam. Semesta alam, semesta alam, semesta, katakan semesta alam. Semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah baik-Mu yang kudus. Aku hendak bermasmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur, Aku mau bersyukur. aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah baik-Mu yang kudus. Kami mau bermasmur. Aku hendak bermasmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersembah kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku
Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus, nyatakan diri-Mu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai 3 rahasia doa yang berhasil. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Maka terjadilah salah satu kebangunan rohani terbesar yang pernah terjadi, di mana setiap hari ada orang yang bertobat dan diselamatkan. Firman Allah berkata, sambil memuji Allah
dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dari permulaan yang kecil dan sederhana, iman Kristiani berkembang menjadi agama terbesar di dunia dengan pengikut lebih dari 2 miliar jiwa pada hari ini. Banyak mujizat dicatat dalam kebangunan rohani 2000 tahun yang lalu tersebut. Firman Allah berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ketika murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh pada sekitar 2000 tahun yang lalu, dengan sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Padahal pada waktu itu penduduk Yerusalem hanya sekitar 30.000 jiwa. Jadi 10% penduduk Yerusalem bertobat dan memberi diri dibaptis dengan air hanya dengan satu khotbah saja. Ini menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya kebangunan rohani yang terjadi ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berdoa bersama-sama dengan tekun dan bersehati. Orang yang lumpuh sejak lahir disembuhkan. Dia melompat dan meloncat, bukan sekedar bisa berjalan tertatih-tatih. Dorcas yang sudah meninggal dunia dibangkitkan dari kematian. Bahkan banyak orang sembuh hanya karena dilewati oleh bayangan Rasul Petrus. Firman Allah berkata, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Ketika gereja mula-mula di Yerusalem bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, maka terjadilah salah satu kebangunan rohani terbesar yang pernah terjadi, di mana mutu kehidupan jemaat sangat baik. Mereka bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam doa, dan ada kesatuan roh, tidak mementingkan diri sendiri, dan ada roh kedermawanan. Firman Allah berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Semua ini terjadi karena mereka berdoa bersama-sama. Bukan berdoa sendiri-sendiri, tetapi berdoa bersehati bersama-sama. Bukan untuk sekali dua kali, tetapi bertekun sampai kebangunan rohani terjadi. Firman Allah berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bahkan pada waktu Roh Kudus dicurahkan, mereka sedang berkumpul berdoa bersama. Firman Allah berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kegemaran untuk berdoa syafaat bersama merupakan salah satu ciri jemaat yang sedang dilanda kebangunan rohani. Firman Allah berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ketekunan dan kesehatian untuk berdoa syafaat bersama merupakan awal dari lawatan Tuhan yang menghasilkan kebangunan rohani. Firman Allah berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Di sini kita melihat 3 rahasia doa yang berhasil, yaitu yang pertama, doa bersama-sama. Yang kedua, berdoa dengan sehati. Dan yang ketiga, berdoa dengan tekun. Mari kita dalami 3 rahasia doa yang berhasil ini. Yang pertama, doa bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia selalu hadir di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya. Itu sebabnya berdoa bersama sangat berkuasa. Ini tidak berarti Tuhan tidak hadir sewaktu kita berdoa seorang diri, tetapi berdoa bersama memudahkan iman untuk bangkit, sehingga lebih mudah bagi kita untuk menerima apa yang kita minta. Doa bersama memudahkan kita untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam berdoa. Firman Allah berkata, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajak Petrus dan Yohanes dan Yakobus berdoa bersama ke puncak gunung. Dan hasilnya mereka melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya memberitakan Injil berdua-dua. Salah satu tujuannya adalah supaya ada rekan untuk doa bersama, sehingga lebih kuat dalam menaklukkan perlawanan dan hambatan kuasa kegelapan. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa bersama. Kita baca dalam Alkitab, dan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Doa bersama di Taman Getsemani ini meneguhkan Yesus untuk taat kepada kehendak Bapa dan rela menjalani penderitaan salib bagi pengampunan dosa seluruh umat manusia. Ketekunan dan kesehatian untuk berdoa syafaat bersama merupakan awal dari lawatan Tuhan yang menghasilkan kebangunan rohani. Firman Allah berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Di sini kita melihat 3 rahasia doa yang berhasil, yaitu pertama, doa bersama-sama. Kedua, berdoa dengan sehati.
ketiga, berdoa dengan tekun. Mari kita dalami 3 rahasia doa yang berhasil ini. Yang kedua, berdoa dengan sehati. Doa bersama saja belum cukup untuk menjadi doa yang berhasil, sebab orang bisa berdoa bersama tanpa sehati. Unsur penting dalam doa bersama yang berhasil adalah kesehatian. Tuhan Yesus berkata, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga." Tuhan Yesus menjawab doa orang yang bersehati. Yesus berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sewaktu menghadapi penganiayaan, jemaat berdoa bersama dengan sehati. Firman Allah berkata, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Hasilnya, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Firman Allah berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Hasilnya, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ketekunan dan kesehatian untuk berdoa syafaat bersama merupakan awal dari lawatan Tuhan yang menghasilkan kebangunan rohani. Firman Allah berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Di sini kita melihat 3 rahasia doa yang berhasil, yaitu pertama, doa bersama-sama, yang kedua, berdoa dengan sehati, dan yang ketiga, berdoa dengan tekun. Mari kita dalami 3 rahasia doa yang berhasil ini. Yang ketiga, berdoa dengan tekun. Firman Allah berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Maka terjadilah salah satu kebangunan rohani terbesar yang pernah terjadi. Dari permulaan yang kecil dan sederhana, iman Kristiani berkembang menjadi agama terbesar di dunia dengan pengikut lebih dari 2 miliar jiwa pada saat ini. Beberapa waktu kemudian, firman Allah mencatat, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kembali di sini kita melihat 3 rahasia doa yang berhasil. Jemaat berdoa bersama dengan sehati dan dengan tekun. Hasilnya, Tuhan mengirim malaikat untuk membebaskan Petrus. Firman Allah berkata, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Mari kita lihat beberapa bukti ketekunan mereka dalam berdoa. Firman Allah berkata, ketika Herodes melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Petrus ditangkap pada awal hari raya roti tidak beragi yang dirayakan selama 7 hari.
Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Artinya setelah 7 hari setelah selesainya perayaan Paskah dan hari raya roti tidak beragi, Herodes berencana akan membunuh Petrus. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Tuhan mengirim malaikatnya untuk membebaskan Petrus pada malam berakhirnya hari raya. Artinya Petrus berada dalam penjara selama 7 hari. Setelah Petrus dibebaskan oleh malaikat Tuhan dari penjara, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Artinya, selama Petrus berada dalam penjara, mereka terus-menerus berdoa siang malam. Mereka tidak berhenti berdoa sampai Petrus dilepaskan. Mereka berdoa dengan tekun. Hasilnya, bukan saja Tuhan mengirim malaikatnya untuk membebaskan Petrus dari penjara, tetapi juga firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Di belakang saya ada foto pendeta John Graham Lake. Di awal pelayanannya, tiap malam setelah selesai pelayanan, John Graham Lake bersama beberapa temannya setiap malam berkumpul untuk berdoa bersama-sama dan meminta dibaptis dengan Roh Kudus seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus di dalam Alkitab. Setelah beberapa bulan berdoa dengan tekun dan sehati bersama kawan-kawannya, pada suatu hari Lake diajak oleh temannya untuk mendoakan seorang ibu yang sakit. Sudah selama 10 tahun ibu ini sakit radang sendi yang membuat jari dan kakinya kaku, dan ibu ini terikat pada kursi roda. Sementara temannya menjelaskan firman kepada ibu yang sakit itu sebelum nanti didoakan, Lake duduk di sofa di ruangan besar itu. Hati Lake yang haus dan lapar akan Tuhan sedang menjerit kepada Tuhan dengan kerinduan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tiba-tiba Lake merasa kuasa Allah seperti hujan lebat yang mengalir di seluruh tubuhnya. Dia merasa dibungkus oleh hadirat Allah yang mulia. Lalu dia mendengar suara Tuhan yang berkata, "Aku telah mendengar doamu, aku telah melihat air matamu. Sekarang engkau telah dibaptis dengan Roh Kudus." Dan dari ubun-ubun di kepala sampai ke telapak kaki, dia merasa kuasa Allah mengalir di seluruh tubuhnya. Pada saat ini, kawannya memanggil Lake untuk turut mendoakan ibu yang di kursi roda itu. Ketika Lake bangkit berdiri untuk menuju ke ibu yang sedang duduk di kursi roda itu, Lake menemukan bahwa seluruh tubuhnya digetar dengan kuat oleh kuasa Allah. Karena itu, Lake berpikir tidak bijak bila dia menumpangkan tangan ke ibu di kursi roda itu. Jadi Lake cuma menempelkan 1 jari saja ke dahi ibu di kursi roda itu. Seketika itu juga kuasa Allah yang dahsyat masuk ke tubuh ibu di kursi roda itu dan membanting kawannya Lake yang sedang memegang tangan ibu itu sehingga dia terjatuh ke lantai. Ketika bangkit dari lantai, kawannya berkata, "Puji Tuhan, John, Tuhan Yesus sudah membaptiskan engkau dengan Roh Kudus." Kemudian mereka menolong ibu di kursi roda itu untuk menggerakkan tangan dan kakinya yang telah bertahun-tahun kaku dan tidak bisa digerakkan.
Sejak hari itu sampai John Graham Lake meninggal dunia, dia menyaksikan lebih dari 250.000 orang menerima mujizat kesembuhan yang dapat dibuktikan oleh pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan dokter ketika didoakan oleh pendeta John Graham Lake. Ketekunan dan kesehatian untuk berdoa syafaat bersama merupakan awal dari lawatan Tuhan yang menghasilkan kebangunan rohani. Firman Allah berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Di sini kita melihat 3 rahasia doa yang berhasil, yaitu pertama, doa bersama-sama, yang kedua, berdoa dengan sehati, dan yang ketiga, berdoa dengan tekun. Bila ini menjadi keputusan Anda akan berdoa bersama-sama dengan orang percaya yang lain di keluarga Anda, atau bersama teman Anda, atau bersama tetangga, atau di kebaktian doa bersama yang diadakan oleh gereja. Apabila ini menjadi keputusan Anda akan berdoa dengan bersehati dan berdoa dengan tekun sampai Tuhan menjawab doa Anda dan sampai kita mengalami gereja kita dilawat oleh Tuhan dengan api kebangunan rohani. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama dari awal kita pujian ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhi
mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku bersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu, hadiratmu penuhi tempat ini, memenuhiku. Terima kasih Tuhan. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku bersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kuasa-Mu Tuhan hadir di sini saat kami menyembah, saat kami memuja. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan kami sembah, kami sembah hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima kemuliaan, Kau yang layak pujian, segala pengagungan, segala kehormatan,
musik dimainkan dengan lembut. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kanama kafandato kanama kusyai kanama kusyai. Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menjawab doa. Karena itu tolong kami ya Tuhan untuk berdoa bersama-sama dengan orang yang percaya yang lain di keluarga kami, bersama teman, bersama tetangga, atau di kebaktian doa bersama di gereja. Tolong kami ya Tuhan untuk berdoa dengan bersehati, dan tolong kami Tuhan untuk berdoa dengan tekun, sampai kami menerima mujizat yang kami minta dari Tuhan. Dan kami mengalami gereja Tuhan dilawat oleh api kebangunan rohani, seperti yang dialami oleh gereja mula-mula di Yerusalem, bahkan lebih lagi. Bapa kami yang di sorga, aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kami oleh roh Tuhan di dalam batin kami, sehingga oleh iman kami Kristus diam di dalam hati kami dan kami berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kami bersama-sama dengan segala orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kami dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ilialamo kanama kafandato kanama kafandato kanama kusyai. Setiap orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tanganmu sekarang ini. Bapa kami di sorga, kami percaya kuasa Tuhan hadir di sini untuk menyembuhkan orang sakit. Karena itu kami mohon Tuhan agar Engkau menyembuhkan setiap orang yang sakit sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus sekarang ini. Jadilah Engkau sembuh apapun penyakitmu, sebab oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Engkau sudah sembuh. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usaha, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka ya Tuhan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami mohon agar masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Segala pekerjaan iblis yang ingin merusak kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan, kami minta dibinasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa, bagi anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Sedangkan yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang mereka perlukan.
Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Bapak atau Ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Bapak atau Ibu, kami mohon kesediaan Bapak atau Ibu untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Bapak atau Ibu lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Bapak atau Ibu juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Bapak atau Ibu untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2026 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Bapak, Ibu kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Izinkan saya berdoa untuk Bapak, Ibu sekarang. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Saya datang kepadamu. Saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku. Saya mengaku. Saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya. Saya percaya. Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. yang menjadi manusia. Saya percaya. Saya percaya. Yesus mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. menggantikan saya. Saya percaya Saya percaya. Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. dari antara orang mati. Saya menerima Saya menerima Tuhan Yesus Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. dan satu-satunya juru selamat. Hidup saya Saya bersedia hidup mentaati hidup mentaati segala perintah segala perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mempercayakan Saya mempercayakan hidup saya di dunia hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saya percaya Saya percaya dosa saya dosa saya sekarang sudah diampuni sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai penyerahan dan pengabdian hidup kita. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskan-Nya. Lagi. Biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya,
kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Hadiratmu janganlah sulitku, urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru. Kuasamu bebaskan hidupku, datanglah. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah basuh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku, datanglah. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku.
dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang terindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang berindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah